Bener-bener. Santai. Ambil sesuatu aja. Itu apa lebih nyaman ya? Kok ya? Nah, pegang sih gua. Halo guys, gua Kevin. Halo guys, saya Fahmi. Gue lagi akhir-akhir ini lagi sering nonton film. Nonton film kayaknya di Indo sering nonton film horor sih. Dan film yang banyak diproduksi film horor juga kayaknya. Lu lagi nonton apa terakhir? Film yang ini sih, film yang diadaptasi dari film Thailand itu loh. Pima. Pima, Ya, Pima. film Pima. Film yang cukup menarik dan menggelikan sih. Karena ceritanya bagus dan komedinya fresh gitu. Ya, biasanya kalau film-film Thailand gue suka nonton karena bagus-bagus yang kayak GDH atau GTH rumah produksinya itu bagus-bagus. Tapi gue Benar sih. penasaran kenapa yang lagi terus selalu tren kayaknya, yang selalu berhasil di bioskop kita itu film horor. Apa karena banyak cerita atau gimana? Gue nggak ngerti. Iya sih, fun fact-nya kan film-film yang 10 besar film paling banyak penjualan kan film horor kan, salah satunya kan. Ya. Kalau menurut aku sih gara-gara ini juga ya, karena masyarakat Indonesia itu sangat suka sama suatu hal yang mistis ya, suatu yang horor ya gitu. Kalau gue secara pribadi, sampai sekarang gue nggak pernah dapat yang ada pengalaman mistis atau gimana, yang ketemu hantu. Ya nggak pernah. Kalau lu emang ada? Kalau aku sih ada pengalaman sih. Dulu Pas di mana? Pas masa kuliah di Surabaya. Oh, lu kuliah. Terus Ya, kejadiannya di kosan. di kosan. Di kosan. Nah, kalau gua boleh cerita nih, gini, awalnya itu aku kan cari ini, cari kosan, terus ada senior yang ngasih rekomendasi kosan di sini. Nah, posisi kosnya itu kosnya itu berada di tengah-tengah antara dua sekolah, SMK sama SMP. SMK sama SMP. Ini di tengah kota, berarti tengah kota. Di tengah kota, dekat kampus. Pasti dekat kampus. Nah, terus? Nah, ceritanya itu berawal ketika saya kos di sana. Terus mulai tuh kejadian-kejadian yang nggak menyenangkan gitu. Mulai kejadian-kejadian yang lumayan aneh gitu. Seaneh apa? Dari lu awal masuk berarti lu ngerasa nggak nyaman, nggak enak atau gimana? Awal masuk aku udah merasa ini sih, udah merasa wah ini suasananya agak muram gitu, agak gelap gitu. Dari pencahayaannya itu agak muram gitu, agak gelap gitu, dan udah merasa ini kayaknya ini sih horor sih gitu. Udah merasa kayak gitu, udah feeling kayak gitu. Atau lu kena emang takut atau gimana enggak sih? Kalau berdasarkan pengalaman aja sih. Biasanya kalau lampu-lampunya agak redup, biasanya itu ini sih kayak nuansanya itu horor gitu. Terus di kosannya itu juga lembab gitu. Dan emang ternyata pas sudah di kos di sana itu ada beberapa kejadian horor sih di sana. Yang pertama lu alami apa di sana? Awal ceritanya itu kejadian pertamanya itu dialami teman kos sih, senior di sana. Senior kos. Gimana ceritanya? Nah, pas mungkin kalau konteks waktunya mungkin sekitar jam 12 malam lah. Jam 12 malam ke atas gitu. Nah, ada senior pas aku lagi ngerjain tugas atau apa gitu. Sedang ngerjain tugas, terus tiba-tiba senior itu kayak melangkah cepat gitu, kayak lari cuma nggak lari, melangkah cepat gitu, masuk ke kamar. Dia yang senior lu itu satu kamar atau beda kamar sama beda kamar. Tapi kelihatan kayak buru-buru ya. Buru-buru gitu. Nah, mungkin aku nyeritain ini dulu ya. Yang mana? Suasana kos ya. Biar ada gambaran. Nah, kosku itu lantai 2. Dia itu ada 2 lantai gitu kos. Di lantai pertama itu dihuni oleh ibu kos. Nah, sama keluarganya, dan lantai kedua baru itu kos. Nah, aku berada di lantai 2, dan di lantai 2 itu ada 5 kamar gitu. Nah, posisi mas seniorku itu dia itu berada di
pas ketika kita naik ke lantai 2, nah posisi kamarnya itu di situ, pas di dekat lantai itu, sebelah kanan. Tangga mentok langsung ke pintu kamar dia. Langsung pintu kamar dia gitu. Nah, sedangkan kamarku agak di pojok gitu. Nah, posisi kos di lantai 2 itu kayak letter U gitu. Ini kamar, ini kamar, ini kamar, ini kamar. Nah, ini kamar mas seniorku itu. Yang buru-buru tadi. Yang buru-buru tadi. Nah, pas malam itu dia masuk tuh kamarku dengan wajah udah cemas gitu, udah pucat gitu. Terus ditanyain kan, kenapa mas? Terus masnya ngomong gini, nggak ada, ntar aja. Terus dia tidur. Paginya dia mulai cerita tuh, pas malam kemarin itu dia tidur, terus dia mimpi ketemu seorang wanita gitu, dan dia nggak tahu itu perempuannya siapa gitu. Terus tiba-tiba dia dikagetin sama perempuan itu pas di mimpinya itu, karena nggak ada wajahnya gitu. Wajahnya itu apa ya, flat gitu. Terus pas dia bangun, nah posisi ini kasur misalnya. Ini kasurnya. Nah di sini jendela. Jendela itu menghadap ke gudang. Gudang dekat toilet. Nah pas dia bangun gitu, pas dia duduk itu, nah pas wajahnya itu ke jendela. Pas dia ngadap ke kanan, nah itu dia ngelihat sesosok wanita yang perempuan yang dalam mimpinya itu, yang tanpa wajah gitu. Itu ada udapan gitu. Halo mas gitu katanya. Jadi karena itu dia buru-buru ke kamar lu. Nah kaget langsung lari ke kamarku gitu. I see. Dan itu katanya lumayan sering terjadi sih, lumayan sering nggak banyak gangguan di sana. Kayak dia itu mas itu nggak gondrong gitu, tapi di dekat-dekat kasurnya itu kayak ada rambut-rambut panjang gitu. Misalnya gue nih rambut gue rontok karena gue mikir rambut gue. Iya, kalau lu gondrong, kalau kamu gondrong kan. Kalau misalnya dia tuh nggak gondrong, tapi yang ini rambut siapa? Rambut panjang ya, dan rambutnya itu putih-putih gitu, ada ubannya gitu, kayak rambut udah tua gitu. Dan emang kalau secara kamarnya mas itu emang rada-rada kayak kapal pecah gitu, kotor gitu, berantakan gitu. Malas bersihin kamar gitu. Dan mas itu punya prinsip gitu, kamar itu cuma hanya untuk istirahat gitu. Makanya jarang dihuni juga sama mas itu, dan sekali ke kamarnya itu cuma untuk tidur gitu. Dan bahkan ada air tergenang di kamar. Bocor itu. Emang kamar dia? Bocor, dan nggak dibersihin sama mas itu gitu. Kayaknya hantu emang suka kayak gitu ya? Iya, nah itu tempat paling strategis untuk hantu berkeliaran di sana gitu. Nah, selain itu emang ada cerita lain kan? Lu bilang tadi banyak, tadi ada yang lain. Kalau aku sendiri sih pernah ngalamin. Lu pernah? Pernah. Mungkin tahun-tahun 2000 awal-awal masuk ya, 2015-16 kayaknya. 15-16. Nah, aku nggak pulang lebaran nggak pulang, lebaran Idul Fitri gitu. Nggak pulang kan. Nah, rata-rata di sekitar kamar kosku itu rata-rata orang Jawa Timur. Ya. Dan jadi kosong kamar jadi karena mereka pada pulang. Mereka pada pulang. Dan lu tinggal sendiri di kos. Dan aku tinggal sendiri di kos. Di lantai 2 tuh sendirian. Nah, pas itu posisinya sedang nonton film tuh. Pas malam-malam itu mungkin atau enggak di atas, aku rasa di atas jam 12 lah. Nah, itu sedang asik-asik nonton tuh. Tiba-tiba ada suara kayak aktivitas gitu. Kayak ada orang jalan di sekitar itu. Kayaknya lumayan rame deh, 3 atau 2 orang gitu. Di depan pintu kamarku itu ada orang jalan. Mondar-mandir atau jalan sekali aja? Mondar-mandir. Lumayan acap sering ini sih. Lumayan sering sih intensitasnya gitu. Emang kayak orang lewat-lewat kamar anak-anak bolak-balik pindah kamar. Iya kayak gitu. Dan mungkin orang pada mikir kan, mungkin ini ibu kos. Nah, ibu kosnya itu jarang sih, bahkan pas aku sama di kos sana gak pernah ke atas. Gitu. Berarti ibu kos gak pernah ke atas. Situasi lagi lu sendirian di kos dan lu tahu nggak ada orang sama sekali. Jadi yang lewat siapa? Nggak lu lihat emang keluar? Sempat ngelihat keluar, nggak ada orang gitu. Tutup lagi, terus aku
cuma ini mengalihkan perhatian dengan nonton aja biar nggak terlalu takut gitu. Emang lu lihat keluar tuh kayak lu tungguin gini nggak? Atau lihat bentar terus masuk lagi lo? Sempat nungguin beberapa detik gitu, melihat gitu, nggak ada orang. Nggak ada pergerakan sama sekali. Nggak ada pergerakan. Pas mulai nutup pintu lagi, cuma beberapa detik gitu, ada pergerakan lagi gitu. Oh, lu nutup pintu, ada lagi suaranya? Ada lagi. Oh. Nah itu mulai, wah apa ini?